Hoak. Apaan sih? Kesel ya? Berisik banget. Kesel kan? Sumpah gue juga kesel sama orang yang nyebut hoax jadi hoak. Annoying kan? Banget. Annoying kan tadi gue gituin. Yoi. Nah, by the way gue punya fun fact nih tentang asal-muasal sejarah kata hoax. Dan gue juga baru tahu nih, Apa itu? ternyata kata hoax itu pernah ada di serial kartun anak-anak yaitu Masha and the Bear. Gokil, nggak pernah kebayangkan sebelumnya. Seperti yang kita tahu nih, Apa tuh, Mil? hoax itu kan merupakan sesuatu yang sangat meresahkan gitu buat Benar masyarakat. banget. Apalagi masyarakat yang percaya akan hal itu. Benar. Nah, di sini gue Mimils akan membahas soal asal-usul hoax dan berita-berita nyeleneh seputar media massa maupun internet yang ternyata adalah hoax. Bareng partner gue, Chan. Jadi, simak terus penjelasan kita di video ini ya. Oke, like what I said before, kalau kata hoax itu pernah ada di salah satu episode serial kartun anak-anak Masha and the Bear. Nah, buat lo, penonton setia atau bahkan penggemar Masha and the Bear nih, ada yang bisa nggak nebak? Lo bisa nebak Nils? Kalau gue sih belum tahu. Oke, karena pembahasan kita masih panjang, jadi let me show you potongan episode Masha and the Bear yang bermuatan asal-muasal kata hoax nih. Tunjukin Nils. Hocus, 1, 2, 3. Hocus pocus, 1, 2, 3. Sebagian dari lo semua pasti pernah dengar atau bahkan menyebut kalimat hokus pokus ini kan? Wah, ini salah satu episode yang paling banyak ditonton dan kalimat hokus pokus ini kedengeran gemes banget waktu Masha yang nyebutin kan? Lucu aja gitu. Tapi ternyata ada makna gelap tersembunyi di balik kalimat ini loh. Oke, let me explain. Kata hoax ini mulai dikenal dan dipakai di Inggris pada abad ke-18, tepatnya berbarengan dengan terbitnya buku A Glossary or Collection of Words, Phrases, Name, dan Allusion to Custom yang ditulis oleh Robert Nares di tahun 1822. Menurut Robert sendiri nih, hoax adalah kabar bohong yang dibuat untuk melucu, sedangkan hoax bertujuan untuk membuat bingung si penerima informasi. Padahal tujuan hoax itu ya awalnya buat bercandaan aja gitu. Seperti yang udah kita tahu nih, kalau hoax itu kan bukan hal baru lagi loh di negara plus 62 ini. Kalian tahu nggak sih, bahkan nih, hoax itu udah lahir loh lebih dulu dari orang tua kalian. Nah, gimana sekarang? Karena internet yang sifatnya share-beliti, hoax jadi gampang banget tersebar. Dan sampai nih, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama bilang zaman sekarang itu susah banget membedakan mana fakta dan mana bukan fakta. Betul banget Mils. Nih buat kalian para Gen Z yang dulu ngerasain abad kejayaan BBM alias BlackBerry Messenger, pasti lo semua gak asing lagi dengan broadcast message macam ini. Nah, secara nggak langsung lo semua udah diperdaya hoax kalau lo beneran nyebarin. Ya jujur aja sih, dulu karena takut dan masih nggak ngerti lah soal hoax-hoaxan, gue tentunya ngirim broadcast message ini ke temen-temen gue yang lain supaya nggak berhenti di gue aja. Oke, balik lagi ke asal-usul hoax. Lo tahu nggak sih hoax pertama kali di dunia ini tuh tentang apa? Nih gue kasih tahu. Alexander Bush dalam bukunya Museum of Hoaxes mencatat hoax pertama yang dipublikasikan adalah almanak atau penggalan palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada tahun 1709. Saat itu, ia meramalkan kematian seorang astrolog bernama John Partridge. Agar meyakinkan publik, ia bahkan membuat obituari atau berita kematian palsu tentang Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya. Swift mengarang informasi tersebut hanya untuk mempermalukan Partridge di mata publik. Partridge pun berhenti membuat almanak astrologi hingga 6 tahun setelah hoax beredar. Jadi terbukti ya, kalau hoax itu emang beneran meresahkan dan terkadang dibuat untuk menjatuhkan seseorang individu maupun suatu kelompok. Nah, selain soal broadcast message zaman BBM tadi, ada lagi nih menurut gue soal hoax yang paling konyol sebenarnya. Lo pernah denger gak sih berita babi ngepet yang ketangkap di Depok? Ini sempet booming loh di akhir tahun 2021 lalu. Asli, ini sih nyeleneh banget, karena yang nyebarin berita bohong ini juga mengakui kalau dia tuh terinspirasi gitu dari video-video viral di internet. Jadi bisa dikatakan lah kalau seorang ini tuh mau viral gitu dengan mengataskan bahwa babi yang ia temui adalah babi ngepet. Padahal babi biasa, babi pada umumnya. Aduh, kocak banget lagi alasannya. Tapi ada juga loh kasus yang bikin geger jagat maya di tahun 2019 lalu. Satu Indonesia kena tipu. Tahu nggak lo kasus Audrey? Saat kasus itu viral, gue masih SMA. Jujur, gue prihatin, geram dan mengutuk aksi perundungan. Rame kan hashtagnya waktu itu Justice for Audrey.
Wah, segala macam petisi gue ikutin karena gue beneran turut sedih dengan hal tersebut. But it turns out cuma kabar bohong. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mujahir Effendi yang masih menjabat saat itu mengungkap ada kabar bohong atau hoax dalam kasus pengeroyokan Audrey di Pontianak, Kalimantan Barat. Kabar yang beredar di media sosial itu ternyata gak sesuai faktanya. Wah, tergocek nih kita. Ah iya, rame banget ya waktu itu. Dan juga nih, happening pas lagi masa pandemi COVID-19 awal-awal meledak. Virus ini buatan elit global lah, senjata biologi Cina lah. Wah, rame banget deh. Bahkan sampai vaksin pun katanya ada chipnya dan bisa melacak orang. Haha, aduh. Kita ektp aja masih harus difotokopi ya. Masa iya secanggih itu vaksin ada chipnya buat ngelacak pula. Bahkan nih, pemerintah sampai buat website resmi khusus loh untuk pemberitaan dan informasi COVID-19 karena saking banyaknya dan menjamur hoax mengenai virus itu. Dan sedihnya nih, sedikit orang yang kemakan oleh berita bohong dan mengakibatkan hilangnya nyawa. Serem banget deh pokoknya. Ah, miris banget ya. Semoga kedepannya masyarakat semakin bijak lagi ya dalam menerima informasi yang beredar di media massa konvensional maupun media baru seperti internet yang udah jadi konsumsi kita sehari-hari nih. Semakin canggih dan mudahnya mengakses teknologi informasi sekarang, ini nggak menjamin semakin baik juga muatannya. Malah orang-orang makin banyak yang memanipulasi suatu objek. Kadang juga media itu sendiri yang mendistorsi realitas yang ada. Cuma semua itu beneran bisa kita hindari dan atasi dengan tetap berpikir kritis dalam menerima informasi dari media. Betul banget Chan, lebih baik kita saring sebelum sharing. Jangan sampai hoax menyebar semakin luas karena kita nggak saring-saring lagi nih info-info bodong. Terlebih nih, lo suka nggak sih di grup keluarga besar suka ada yang kirim berita-berita nggak jelas gitu? Sebetulnya anggota keluarga kita tuh yang share itu peduli dan sayang sama kita. Tapi ya mereka cuma paranoid aja. Jangan pernah sungkan deh untuk mengingatkan mereka. Karena biasanya nih, para orang tua itu suka asal percaya aja gitu apa yang beredar di internet. Makanya, isi dari media massa juga disebut sebagai konstruksi pemahaman yang membentuk kultur dan kehidupan bermasyarakat kita. Gak jarang kan kita temui bude-bude yang terlalu menurut pada katanya di internet. Yap, bener banget. Kita harus mengimplementasikan kebijakan mengkritisi suatu informasi yang kita lihat, dengar, dan tonton nih. Bener gak, Mils? Bener banget. Jangan asal ditelan aja, karena di era digital seperti sekarang, kita itu udah bisa jadi audiens yang aktif dan gak sepasif di media konvensional dulu. Nah, hidup kita kan sekarang udah dikelilingi sama berbagai macam media. Dan yang tadinya kita mengakses informasi dari radio, televisi, sampai sekarang ke internet, gak bisa dipungkiri kalau kita masih suka kegocek berita bohong. Tapi Mil, sekarang gue udah gak khawatir lagi loh, karena pemerintah itu udah memberantas habis-habisan hoax. Nah, bener banget nih, bukan pemerintah aja yang udah menanggapi hoax, masyarakat umum juga udah kritis kok dan bijaksana dalam menanggapi hoax. Contohnya kayak Mavindo. Apa tuh Mavindo? Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Mereka sampai buat website khusus loh. Apa itu, Chan? Lo bisa kunjungin di data.turnbackhoax.id. Wah, sekarang pokoknya masyarakat udah kece deh. Udah Kece melek banget. literasi media juga kok. Kece. Wih, keren banget ya Mavindo. Anyway, Nils, ternyata kita udah ada di penghujung video pemaparan tentang hoax ini. Ternyata kata hokus pokus yang kedengarannya lucu punya makna gelap di baliknya. Jadi kesimpulannya apa nih, Nils? Kesimpulannya adalah, pokoknya video ini mengandung hoax. Well, dear Gen Z, semoga kita bisa jadi masyarakat yang lebih bijaksana dan kritis lagi dalam memberi informasi dan mengakses informasi nih. Berantas terus hoax dan jangan sampai memakan korban apalagi ada peristiwa yang kurang mengenakan. So, gue Chan-Chan dan partner gue Mimils, jangan lupa sebarkan video ini ke 30 kontak WhatsApp kamu supaya nilai kamu dapat A.